Allahu Akbar. Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau iman sudah terhunjam di hati, Allahu Akbar, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, jiwa tenang. Hadir maka Allah, jadi nggak ada keraguan Pak. Hanya dalam iman dan amal pasti ada kejayaan dalam kehidupan tersebut. Allahu Akbar. Beriman hadirin, jangan maka Allah, mengenal Allah, beramal melaksanakan hukum-hukum Allah, ikut cara Nabi kita Muhammad SAW, yaitu dengan ada ilmu. Maka orang yang beriman dan berilmu, dia amalkan ilmunya tadi atau beramal dengan landasan ilmu, pasti setiap hari akan derajatnya naik terus, nggak pernah jatuh dia. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi Allah akan diangkatkan derajat, pasti setiap hari diangkat derajatnya. Berilmu mengenal Allah, beriman mengenal Allah, berilmu mengenal apa perintah Allah. Ini penting Pak. Beriman mengenal Allah, berilmu mengenal apa perintah Allah. Maka orang yang hidupnya setiap hari mengenal Allah, kemudian dia tahu apa perintah Allah dan dia kerjakan, maka setiap hari pasti akan diangkatkan derajatnya terus oleh Allah. Enggak pernah jatuh dia, enggak pernah jatuh. Orang yang berharta mungkin naik dia, tapi suatu saat nanti akan miskin juga. Menang sekarang pilkada, 5 tahun akan datang dia kalah. Oke. Tapi orang yang berilmu enggak, yarfa'illah, terus diangkatkan derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, orang yang beriman mengenal Allah, walladzina utul ilma, dan orang yang diberikan kepahaman tentang apa pentingnya melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah jatuh. Hadir maka Allah, dan dua-duanya ini hak patennya Allah Pak. Hak patennya Allah. Bagaimana kita mengenal Allah dan melaksanakan perintah Allah? Maka setelah Allah kenalkan dirinya, siapa dia? Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam. Dia Rabb kalian yang menciptakan langit ini dan bumi dalam 6 hari. Sumastawa ila al-arsh, kemudian beristiwa di atas arsy. Yughshil laila wan nahar yatlubu hatithan. Dia yang memasukkan malam ke dalam siang, siang ke dalam malam. Yatlubu hatitha, terus saling berkejaran antara siang dan malam. Enggak ada fatah 1 detik pun masa blank, enggak ada. Terus menyambung antara siang dan malam. Wasyamsa wal qamar wan nujum musakhkharatun bi amri. Ini bulan, bintang, matahari, semua beredar dengan perintah siapa? Musakhkharatun bi amri. Dia beredar dengan izin Allah. Alam ini semua beredar musakhkharatin bi amri, hanya dengan amarnya Allah bergerak dia. Jadi bahan bakar atau yang menggerakkan itu semua adalah amarnya Allah. Kemudian Allah ingatkan kepada hamba, Allah ingat nih, dengarkan, jangan ngantuk, betul-betul tawajuh. Ini kata-kata Allah, dengarkan dengan hati-hati, dengan tawajuh. Kalau masalah keduniaan ngantuk-ngantuk gak apa-apa, tapi kalau agama bahaya. Allah, dengarkan betul-betul. Apa yang harus dengarkan? Lahul khalqu wal amr. Hanya milik Allah dua nih, al khalqu wal amr. Yang menciptakan, hak cipta milik Allah, hak perintah juga milik Allah. Jadi al-khaliq wallah, al-amir wallah. Kita harus beriman al-khaliq adalah Allah, dan harus betul-betul paham yang berhak untuk memerintahkan ciptaannya siapa? Allah. Maka hadirin, orang yang beriman dan berilmu akan naik terus derajatnya di sisi Allah. Allahu Akbar. Hadirin yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bawa orang ke masjid. Jadi penting bawa orang ke masjid. Penting bawa orang ke masjid. Kembalikan umat ke masjid. Karena iman tadi tidak akan terbentuk kalau umat tidak dibawa ke masjid. Karena masjid ini al-masjidu baiti kulli taqi. Masjid ini rumahnya orang bertakwa. Semoga Allah pahamkan saya dan tuan-tuan. Bawa orang ke masjid. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Dan Allah begitu gembiranya. Nabi sabdakan, tabashbashallahu liman atal masjidah kama yatabashbasu al-ghaibi. Dalam riwayat idza qadima ilaihi,
Jadi Allah tabashbas akan menyambut dengan gembira, senang betul kepada orang yang datang ke masjid, sebagaimana gembiranya satu keluarga yang kehilangan salah satu anggota familinya. Anak yang paling disayang hilang, diilankan di mana-mana nggak ada, sudah sekian lama, tahu-taunya datang. Bagaimana gembiranya itu ayah, itu ibu, Pak. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih gembira daripada mereka ketika melihat hambanya masuk masjid. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih gembira daripada mereka ketika melihat hambanya masuk masjid. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih gembira daripada mereka ketika melihat hambanya masuk masjid. Bersih dengan orang ke masjid, insyaallah. Maka kita keluar sebentar, bawa lagi, senangkan diri ke masjid. Begitulah Nabi SAW sabdakan, innalil masajid autada. Sesungguhnya masjid ini punya pasak, Pak. Punya pasak, tiang-tiang fondasi di masjid. Siapa? Ini jamaah masjid. Jadi orang yang sering ke masjid itu adalah autad, merupakan pasaknya masjid. Pondasinya masjid itu adalah orang yang kasih masjid. Al malaikatu julasauhum. Ketika mereka duduk, malaikat menemani mereka. Jadi menemani kita ini siapa sekarang, Pak? Malaikat. Jadi orang yang sering ke masjid itu malaikat temani dia. Mereka tahu, oh ini si fulan, duduknya di sana, tahu dia itu malaikat tadi. Teman akrab dia. Al malaikatu julasauhum. Fa in ghabu iftaqaduhum. Kalau dia enggak hadir, gaib, langsung dicari oleh malaikat tadi. Dicari oleh malaikat. Maka insya Allah orang yang sering ke masjid nggak mungkin mayatnya akan busuk, nggak ketahuan matinya, nggak mungkin. Orang yang sering ke masjid nggak mungkin mayatnya mati membusuk, orang nggak tahu, nggak mungkin. Pernah kami keluar di satu tempat, orang kampung cerita, Ustaz, itu kemarin kami baru memakamkan jenazah, sudah seminggu mati baru ketahuan, berbau busuk baru ketahuan. Dia sendirian di rumah, anaknya sudah pada pergi semua, sudah bikin rumah di kota, ayahnya sendirian. Nah kalau itu orang sering ke masjid, langsung malaikat cari, kok kenapa nggak ada, sakit, langsung malaikat hilangkan, digerakkan hati orang untuk ke rumah dia. Malaikat cari iftaqaduhu wa in kanu ala amalin a'anuhum. Kalau mereka mengerjakan satu pekerjaan, dibantu oleh malaikat. Berat bagaimanapun pekerjaan, dia dibantu oleh malaikat, khususnya dibantu oleh malaikat. Menghadap jenderal, menghadap jin, dibantu oleh malaikat. Fa in kanu ala a'anuhum, dibantu oleh malaikat. Wa in maridu zaru aduhum. Fa in ghabu iftaqaduhum. Kalau mereka enggak ada, dicari. Wa in maridu aduhum. Kalau mereka sakit, langsung malaikat yang mengunjungi dia. Wa in kanu ala amalin a'anuhum. Kalau mereka dalam pekerjaan, Allah bantu mereka. Malaikat tadi langsung membantu mereka dalam kerja. Dengan bantuan malaikat tadi mudah. Mungkin mobilnya mogok tengah jalan, banyak kambing, malaikat membantu dia. Entah dorong begitu aja, soalnya sudah sampai ke rumah dia. Malaikat bantu. Bersedia makmurkan masjid, panggil. Yang terakhir, ajib. Kata Maulana Sa'ad kemarin, Syekh Ilyas katakan, kalau orang tahu, Pak, makna dia masuk ke masjid tadi, Allah menyambut dia dengan gembira, dengan senang tadi kan, malaikat juga jadi teman duduk dia, maka dia tidak berhajat lagi untuk pergi ke selain Allah. Kalau orang paham makna dia masuk masjid, maka dia nggak berhajat lagi untuk pergi ke rumah selain rumah Allah. Kalau orang paham makna dia masuk masjid, maka dia nggak berhajat lagi untuk pergi ke rumah selain rumah Allah. Ulama katakan kita ini hanya punya dua masa, Pak, untuk berdiri di hadapan Allah. Hanya ada dua waktu untuk berdiri di hadapan Allah. Kapan? Di dunia waktu kita sholat, di akhirat waktu dihisab nanti. Jadi kita akan berdiri di hadapan Allah nih, Pak. Kapan? Waktu sholat, menghadap langsung pada Allah. Yang kedua nanti akan berdiri nanti di hadapan Allah kapan? Di padang mahsyar. Betul, Bang? Jangan. Maka beliau katakan orang yang memperbaiki berdiri dia di dunia ini, Pak, maka di akhirat nanti ketika di padang mahsyar dia akan yuhasabu ilal hisaban, akan dihisab dengan tenang di hadapan Allah. Yasir, mudah kan? Jadi orang yang memperbaiki berdiri dia di dunia ini di hadapan Allah dengan salat yang yakin, nanti di hari kiamat dia akan dihisab dengan hisab. Tapi orang yang bermain-main dalam berdiri dia tadi, Pak, enggak karuan pikirannya kemari, nanti akan dihisab dengan hisab yang sangat. Apalagi yang nggak mau berdiri sama sekali di dunia, lebih berat lagi nanti. Maka kita perbaiki berdirinya kita di depan Allah, Pak. Salat kita, tawajuh betul-betul, yakin pada Allah, menghadap pada Allah, yang kuat bukan yang lemah, Pak. Nanti di akhirat nanti kita akan dihisab dengan tenang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kata Maulana Sa'ad kemarin, Syekh Ilyas katakan kalau orang tahu Pak, makna dia masuk ke masjid tadi, Allah menyambut dia dengan gembira, dengan senang tadi kan, malaikat juga jadi teman dia, maka dia tidak berhajat lagi untuk